Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 25 Juni 2024. Berita pertama, Kapolri Listio Sigit mendapat sorotan tajam dari Jokowi terkait masalah perizinan acara. Selanjutnya, markas OPM wilayah Sorong, Papua berhasil dikuasai pasukan TNI. Presiden Jokowi dalam peluncuran perizinan digital mengaku resah panjangnya proses izin dalam penyelenggaraan acara di Indonesia. Kapolri Listio Sigit yang paling disorot lantaran banyaknya permintaan rekomendasi dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Menanggapi sorotan dari Presiden Jokowi, Mabes Polri segera berbenah. Kapolri memastikan proses perizinan yang kini telah hadir secara digital akan memudahkan para penyelenggara. Menurutnya, tidak ada lagi proses yang berbelit-belit untuk mendapatkan izin sebuah acara. Layanan ini di sini cuma lebih minta dari Pak RT digitalisasi dan tidak perlu bolak-balik. Ini tentunya yang diharapkan oleh para pelaku industri kreatif untuk kemudian yang kita launching hari ini mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk teman-teman industri kreatif, dan kita mengharapkan masukannya sehingga apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa menjadi lebih baik dengan masukan dari para pelaku. Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam peluncuran layanan perizinan digital mencontohkan penyelenggaraan ajang motor balap MotoGP di Mandalika. Jokowi mengaku sampai lemas melihat pengajuan izin yang begitu rumit dan panjang. Namanya surat rekomendasi. Sebetulnya sama saja, perizinan itu hanya diganti nama aja, dialuskan menjadi surat rekomendasi. Ada yang namanya surat pemberitahuan, tapi namanya itu izin. Dimulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari IMI NTB, surat rekomendasi dari IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres ke atas lagi, surat rekomendasi dari Polda NTB, dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau enggak izin-izin tadi enggak keluar. Surat pemberitahuan ke Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar. Surat pemberitahuan ke KEK NTB. Surat pemberitahuan ke INSW, ini urusan Bea Cukai. Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding eventnya. Berita selanjutnya, terjadi kontak tembak antara pasukan TNI dengan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya. Kontak tembak terjadi saat penyergapan markas OPM di wilayah hutan distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat Daya, Sabtu pekan lalu. Serang terjadi antara Satuan Tugas Batalion Infanteri atau Satgas Yonif 133 Yuda Sakti dengan kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan mengamankan berbagai bentuk barang bukti. Ditemukan di antaranya 1 pucuk senjata api rakitan, 4 butir munisi tajam, 1 buah selongsong, 1 bendera bintang kejora, belasan busur, anak panah hingga beberapa lembar jimat. Kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti 1, pimpinan Sertu Dega Jandri Volanda, dan tim Mobile Sakti 3, pimpinan Sertu Dimas Nuhali menemukan markas OPM. Saat hendak melakukan penyergapan, tiba-tiba 4 anggota OPM dengan membawa 3 pucuk senjata api rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Salah seorang OPM terkena tembakan karena ditemukan bercak darah di lokasi kejadian namun berhasil melarikan diri. Keberhasilan pasukan Yuda Sakti bisa dibilang cukup istimewa
karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan, berikut magazin dan munisinya. Hingga Minggu 23 Juni 2024, pasukan Yuda Sakti telah kembali dengan lengkap dan aman. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.